Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك رحم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bacaan kita dalam kitab Sulam Muqafiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq wa qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin ila anbal faslun bisiyam wa ma yudhkaru ma'ahu. Yajibu shawmu syahri ramadana ala kulli muslimin mukallafin wa la yasihu min haibin wa nufasa يجب عليهم القضاء ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر وإن لم يشق عليه الصوم. Kita akan berbicara melanjutkan bacaan kita setelah membahas kitab zakat, masuk kepada pembahasan tentang puasa. Puasa kalau kita mutlakan puasa Ramadan seperti itu. Puasa ini hukumnya ada banyak ya. Yang puasa wajib, ada yang puasa sunnah, ya. Dan puasa wajib pun ada banyak. Ada puasa Ramadan, ada puasa qadha bulan Ramadan, ada puasa kafarah, ada puasa nadar dan lain sebagainya. Nah, yajibu shaumu syahri Ramadhan. Apa ya? Karena ini bab kita baca cepat. Wajib puasa di bulan Ramadan ala kulli muslim, atas setiap orang muslim mukallaf yang sudah balik. Jadi wajib puasa Ramadan bagi siapa? Orang Islam dan mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang sudah balik dan berakal. Itu mukallaf. Wala yasihu min haidin, dan tidak sah puasa min haid dari orang yang haid, dari perempuan yang sedang haid, maka tidak sah puasanya. Bagaimana hukumnya? Walufasa, dan perempuan yang sedang nifas. Nifas itu ada munakharij akibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau al-haid itu dan jibillah yakhruj min aqsa rahimil mar'ah ala sabil sehat. Jadi darah tabiat yang keluar dari pangkal rahim seorang perempuan atas jalan yang sehat.
bukan sebab penyakit, bukan sebab yang lain. Jadi perempuan yang sedang haid dan nifas maka tidak boleh buat puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Boleh. Bedanya kalau puasa wajib nanti wajib diqadha. Perempuan kita yang haid, yang nifas, kemarin punya hutang nggak Ramadan tuh? Iya. Kalau punya hutang Ramadan, perhatikan dari sekarang mulai dicicil dibayar. Jangan sampai datang Ramadan yang satunya hutangnya belum dibayar. Kalau demikian ntar di samping berdosa dia dan wajib membayar fidyahnya. Nah, di sini katakan yajibu alaihi al-qadha, wajib atas keduanya mengqadha. Wa yajuzul fitru li musafir safari qasri. Nah, boleh berbuka bagi musafir. Jadi boleh musafir meninggalkan puasa Ramadan dengan syarat. Ya, di antaranya adalah safar yang diperbolehkan untuk mengqasar. Itu safar yang jauh, yang tujuannya enggak kurang dari 82 kilometer. Wa illam yashqa alaihi as-shaumu, meskipun tidak memberatkan atasnya oleh berpuasa. Jadi asalkan musafir yang memenuhi syarat boleh meninggalkan puasa Ramadan meskipun safarnya tidak berat baginya. Apa musafir yang memenuhi syarat? 3 syarat. Yang pertama, safarnya itu safar yang jauh, safar yang diperbolehkan untuk meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Tujuannya enggak kurang dari 82 kilometer. Yang kedua, syaratnya safaran mubahan, safar yang diperbolehkan, bukan safar yang diharamkan. Kalau safar yang diharamkan seperti apa? Orang pengen kemana? Oh, pengen safar ke Surabaya, mau ngapain? Pesta miras misalnya, mau bunuh orang di sana, mau main judi bola, ya. Lagi musimnya judi bola ya. Nah ini safar maksiat katanya. Kalau safar maksiat nggak boleh mengambil keringanan, nggak diizinkan mengambil keringanan. Yang ketiga, musafir yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan, dia keluar dari kampung halamannya sebelum subuh. Keluar dari Jakarta dalam hal ini sebelum subuh. Dia berangkatnya habis tarawih misalnya. Mau pulang kampung kemana? Ke Surabaya, ke Madura. Ada orang Madura sini? Banyak. Pulang kampung ke Madura kapan tuh? Berangkatnya kapan? Malam-malam habis tarawih jam 10. Kan kira-kira naik bis. Ya naik motor, nekat naik motor ya. Naik bis saja. Naik bis atau naik kereta nanti nyambung lagi ya. Atau naik kapal laut. Naik bis dah. Ya. Nah, kan sampai jalan jam 10 malam, otomatis sampai besok ya. Nah ini besoknya ini boleh meninggalkan puasa Ramadan karena 3 syaratnya terpenuhi itu. Safar yang jauh, yang diperbolehkan, dan dia keluar dari kampung halamannya, dari daerahnya, dalam hal ini Jakarta, sebelum subuh. Nanti di perjalanan besok nggak wajib baginya puasa Ramadan. Dan apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi, seperti apa? Berangkatnya kapan? Oh, ada berangkatnya jam 7 pagi. Nah, jam 7 pagi. Kan otomatis setelah subuh ya. Maka syaratnya tidak terpenuhi. Nanti wajib di perjalanannya untuk berpuasa. Wajib tuh di perjalanannya untuk puasa. Ya, kecuali kalau di pertengahan perjalanan ya qadar, puasa membahayakan kepadanya. Enggak kuat dah. Kalau naik motor dia baru sampai Cirebon nggak ngapain ya, jalan jam 7 pagi, puasa Ramadan baru jam 1 siang, udah luar biasa, nggak kuat. Kalau nggak buka bisa membahayakan. Nah, boleh baginya berbuka. Cuma berbukanya bukan sebab safar, diperbolehkannya bukan sebab safar. Sebab apa? Khauful halak, sebab takut binasa dia. Sudah ya? Ayo. Nah di sini wa illam yashqa alaihi as-shaum. Iya, wa illam yashqa alaihi as-shaum. Jadi boleh bagi musafir yang telah memenuhi 3 syarat tadi untuk
membuka puasanya atau tidak berpuasa Ramadan meskipun ya safarnya tidak berat baginya. Wa illam yashqa alaihi as-sum, meskipun puasanya tidak berat baginya karena safarnya ringan. Oleh pesawat naik apa? Nah, contohnya gimana? Begini nih. Orang Petamburan mau pulang kampung ke Madura misalnya. Pesawatnya jam berapa? Dia ngambil pesawat yang jam berapa? Jam 5 pagi misalnya. 5 subuh. Dan otomatis kita pesawat berangkat jam 5 subuh. Di Cengkareng pesawatnya ya. Di Cengkareng ya. Dia keluar dari Tamburan berangkat jam 3 udah berangkat, betul? Nah, otomatis waktu subuh sudah berada di luar Jakarta. Betul? Ya. Sebelum subuh dari Cengkareng dia ngetem ke situ. Berangkat dah pesawat jam 5. Dia puasa sampai jam 7 misalnya. Tapi Surabaya jam 7. Kalau Madura ada bandaranya nggak? Ada nggak? Surabaya berarti ya. Turun di Surabaya jam 7 misalnya. Ini kan safarnya tidak melelahkan, betul? Belum malam udah sahur dia. Banyak malam makan ketoprak gobiring, ya. Jam 1 makan nasi goreng. Di bandara beli lagi dia misalnya. Jam 9. Mau kencang dah pokoknya dah ya. Jam 7 sampai Surabaya. Ini kira-kira safar melelahkan ya? Nggak capek, betul? Nggak capek. Dan safarnya 3 syarat terpenuhi kan? Terpenuhi. Safar yang jauh, yang diperbolehkan dan keluar dari kotanya, dari Jakarta sebelum subuh, udah boleh meninggalkan baginya boleh baginya untuk tidak berpuasa. Cuma ulama mengatakan dalam hal ini apabila safarnya tidak memberatkan, puasanya tidak memberatkan baginya, tetap afdal baginya puasa. Meskipun boleh berbuka, tapi tetap afdal baginya puasa. Kenapa? Untuk mendapatkan 2 fadilah. Untuk mendapatkan 2 fadilah. Apa itu? Yang pertama mendapatkan waktu Ramadan. Mendapatkan waktu Ramadan. Dapat Ramadan tuh. Ramadan yang luar biasa, yang amal ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Yang sunnah kita kerjakan diganjar amalan wajib selain di Ramadan. Nah ini biar dapat fadilah Ramadan itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan yang dia dapat tabri'atan lidzimmah, terlepas dari tanggungan hutang. Emang boleh dia buka nggak puasa, cuma kan bayar hutang kalau wajib, betul? Punya hutang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dia puasa tabri'atan lidzimmah, terlepas daripada tanggungan. Jadi lebih baik bagi musafir yang safarnya puasanya tidak memberatkan baginya, tetap afdal baginya berpuasa untuk mendapatkan 2 fadilah tersebut. Sebaliknya, kalau safarnya memberatkan baginya, lebih afdal baginya untuk berbuka menggantinya nanti selepas daripada Ramadan. Nah, wali maridin, kemudian yang kedua, nggak wajib puasa Ramadan bagi orang yang sakit. Yang sakit gak wajib baginya puasa Ramadan. Cuma pertanyaannya sakit yang seperti apa? Di sini didefinisikan sama ulama, sakit orang yang sakit yang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama, idza khafal halak, kalau dia takut binasa, takut mati. Dokter yang dapat dipercaya, yang muslim bilang, bapak penyakitnya, mahnya udah parah, dibilang. Udah stadium 5 mahnya. Ada mas stadium juga. Udah akut parah ya. Kalau bapak puasa mati bapak. Misal begitu ya. Ini sigo dokter yang dapat dipercaya berkata demikian. Nah ini hukumnya gimana? Nggak boleh puasa dia. Karena bisa bunuh diri. Berdasarkan pengalaman orang sekitarnya atau ikhbar min tabib sigo, dikabarkan dari seorang dokter yang dapat dipercaya seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit yang boleh meninggalkan puasa idza yakhaf alaihi ziyadatul marad au bun asyifa.
Kalau dia khawatir takut penyakitnya bakal bertambah parah atau kesembuhannya akan menjadi lambat. Dokter yang bilang begini, ini bapak mesti minum obat teratur nih, pagi, siang, malam, dia bilang. Nah, udah jangan puasa dulu ya, biar sembuh dulu. Karena kalau kagak rutin minum obatnya, nanti sembuhnya bakal lama. Atau dokter bilang nanti akan nambah sakit. Nah, dalam hal ini boleh baginya meninggalkan puasa Ramadan. Sembuhin dulu deh. Jelas ya? Nah, ini orang yang sakit yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Atau puasa memberatkan baginya. Oh, bahaya deh. Dia muntah segala macam, enak, pusing ya. Yang berat baginya boleh meninggalkan puasa Ramadan. Amma idza kana maraduhu khafifan. Adapun kalau sakitnya ringan. Loh, kenapa yang tidak puasa? Iya, pilek dibilang. Loh, kenapa yang tidak puasa? Kakinya cantengan dibilang. Udah nyambung ya. Hukumnya wajib baginya puasa. Ramadan jadi main, yang kita manja selagi mampu paksakan untuk puasa. Wahamilin, wanita hamil boleh meninggalkan puasa Ramadan. Wa murdi'atin, dan wanita yang sedang menyusui boleh kagak puasa di bulan Ramadan. Yashukku alaihim masyaqqatan la tuhtam, la tuhtam ya. Jadi boleh baginya al-fitr untuk berbuka dengan masyaqqah berat yang enggak bisa ditahan. Maka fayajuzu laha al-fitr, boleh baginya untuk berbuka. Tentang wanita hamil dan sedang menyusui kan boleh baginya meninggalkan puasa Ramadan, nanti wajib mengqadhanya selepas Ramadan. Di sini ada timbul pertanyaan dan banyak pertanyaan setiap tahun nih. Ini orang hamil atau wanita menyusui kan boleh nggak puasa Ramadan. Nanti apakah wajib mengqadha puasa saja atau juga wajib membayar fidyah? Di sini ada perinciannya. Seorang wanita hamil atau ibu menyusui, kalau dia berbukanya atau tidak puasanya sebab khawatir kepada dirinya saja. Kepada siapa? Dirinya saja. Ibu hamil bilang, ya saya kagak puasa karena saya kalau puasa lemes, gak kuat. Ya, lemes gak kuat, mungkin bawaan hamil dibilang. Atau ibu menyusui bilang, saya gak puasa Ramadan karena gak kuat nih. Ini anak nih bocah nyusunya kuat. Kalau bapaknya kan malam, ini anaknya puasanya nyusunya kuat. Ya, gak kuat dibilang lemes. Alasannya satu, apa? Alasannya dia gak puasa karena sebab dirinya gak kuat, betul? Nah, maka hukumnya boleh dia gak puasa Ramadan, tapi nanti hanya wajib mengqadha saja. Tidak wajib membayar fidyah. Hitung aja tuh berapa hari kau puasa, entar dikobok ya. Gak wajib bayar fidyah. Atau dia khawatir akan dua-duanya. Ibu hamil dia nggak puasa, atau ibu yang menyusui dia nggak puasa Ramadan. Kenapa? Iya, diri saya nggak kuat, juga khawatir anaknya. Di samping lemes diri saya, ini anak susunya dikit keluarnya. Sebab kurang makan, siang kan nggak makan, jadi menyebabkan dikit air susu. Jadi khawatir dua tuh, khawatir dirinya juga khawatir akan anaknya. Kalau dua seperti itu, maka sama hukumnya, wajib hanya mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Jelas ya? Adapun gambaran yang ketiga, ibu hamil atau ibu menyusui dan gak puasa Ramadan, khawatir akan anaknya saja, nggak khawatir akan dirinya, akan anaknya saja. Ibu hamil bilang, ya saya nggak puasa nih. Ya kenapa? Karena nih anak kalau saya puasa, ya gerakannya kurang. Nah, dan begitu ada dia. Biasanya lincah nih gerakannya kurang. Mungkin nggak makan saya. Khawatir akan anaknya saja. Oh saya nggak kuat. Nah, berarti dia khawatir akan anaknya saja. Atau ibu menyusui juga mengatakan begitu. Saya kalau puasa air susu saya kering. Saya nggak kuat.
Cuma khawatir nih anak Ersu jadi kering, kesian dibilang. Khawatir akan anaknya saja. Maka hukumnya gimana? Wajib qada Ramadan dan wajib juga membayar fidyah. 1 hari 1 mud. 1 mud 1 liter kan gitu. Ya. Jadi di samping mengqada dihitung berapa hari juga membayar fidyah. Ya, dikeluarkan sehari nggak puasa 1 liter. Atau boleh dikumpulin dulu. Berapa hari nggak puasa? Oh 7 hari, berarti 7 liter. Dikasihlah fakir miskin. Ayat, gitu. Nah, di sini sebutkan wajibu alaihimul qada, dan wajib atas mereka mengqada. Orang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, musafir, nggak puasa boleh hukumnya dengan syarat yang telah dibahas, tapi wajib baginya mengqada. Jangan sampai tuh lalai dalam mengqada puasa Ramadan. Ya, ini ibu-ibu nih yang masih haid kemarin catat tuh berapa hari nggak puasa, suami juga perhatiin. Ya, dikit-dikit aja udah sebulan 2 kali misalnya, 3 hari misalnya. Ya, nah ini buat untuk membayar tabri'atan lillah, biar melepas tanggungan. Kita nggak tahu umur kita kapan, betul? Sampai kapan kita nggak tahu umur kita. Wa yajibu tabyid wa ta'yin fi niyyah li kulli yaumin. Kalau puasa wajib, yajibu tabyid, wajib memalamkan niat. Nah, kalau puasa wajib niatnya kapan? Dari mulai maghrib sampai subuh itu waktu niat puasa wajib. Wa ta'yin, dan menentukan puasanya. Puasa apa? Ramadan sebutin. Puasa apa? Kafarah sebutin. Puasa apa? Nazar sebutkan. Itu kalau puasa wajib. Jadi ta'yin ditentukan fil niyah, dalam niat likulli yaumin, dan wajib diniatkan setiap hari. Al-mu'tamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, harus kalau puasa Ramadan diniatkan setiap hari, setiap malam. Ya, nggak cukup hanya niat sekali untuk puasa 1 bulan. Di malam pertama niat, saya niat puasa Ramadan besok karena Allah Ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ya. Samping niat begitu, sunnah juga dia niat untuk puasa sebulan. Jadi malam Ramadan niat begitu tuh. Niat untuk puasa besok, langsung juga niat untuk puasa sebulan penuh ini tahun lillahi ta'ala. Itu sunnah ya. Dalam mazhab Imam Malik cukup niat di malam pertama untuk puasa sebulan, cukup bibir. Besok kagak niatnya juga apa-apa. Itu mazhab Imam Malik. Mazhab Syafi'i harus diniatkan setiap malam. Hanya sunnah saja diniatkan di malam pertama untuk puasa sebulan penuh, dan dapat 2 faedah. Orang yang niat puasa sebulan penuh di awal Ramadan malamnya dapat 2 faedah. Apa faedah pertama? Faedah pertama, kalau suatu hari dia lupa niat, namanya manusia, betul? Di malam ke-10 lupa niat dia. Ya gara-gara main futsal malamnya dia. Main futsal, orang terawih main futsal. Habis main futsal capek tidur dia. Lu bangun udah subuh misalnya. Lupa niat dah, lupa niat. Nah, gara-gara dia telah niat di awal malam Ramadan, puasanya tetap dianggap sah menurut mazhab Imam Malik. Ya udah terusin aja puasa. Selagi ada mazhab yang lain menyatakan puasanya dianggap sah. Betul. Walaupun dalam mazhab Syafi'i gak sah dia karena kagak iya, tapi ada ulama besar yang menyatakan puasanya dianggap sah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, diniat puasa sebulan penuh. Umur siapa yang tahu? Betul. Ternyata Ramadan baru 15 hari udah pulang ke rahmatullah. Bisa begitu? Banyak, bukan bisa lagi. Ya, kagak sampai lebaran meninggal dunia. Baru malam 15 meninggal dunia. Masya Allah. Gimana tuh? Alhamdulillah, dia niatnya baik. Pengen puasa ini tahun sebulan penuh, baru setengah bulan udah pulang ke rahmatullah. Akhadahu ajran kamilan,
dia mendapatkan pahala yang sempurna. Karena niatnya bagus, betul. Di sinilah pentingnya kita memasang niat yang banyak, yang bagus. Pasang niat yang baik-baik, yang banyak. Ya Allah, ya. Kalau gue punya duit banyak, nih gue mau berangkatin sama gue haji, umroh. Nah, saudara gue perhatiin semuanya. Tangga-tangga gue yang susah gue. Niat yang banyak, gak apa-apa. Walaupun kali takdir dapat dia begitu, insya Allah termasuk orang yang melakukan itu. Sebab daripada niat. Jadi niat luar biasa. Makanya salafun saleh mereka perhatian sekali akan niat melakukan satu amal, melainkan telah dipasangkan niat yang banyak di dalamnya. Mereka ini duduk hadir di majelis ilmu. Oh kita kan duduk aja niatnya enggak alam gitu ya. Tapi pasang niat baik, ya Allah. Hadarna majlis al-ilm biniyah, dengan niat yang pertama agar mendapat ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, diniatkan untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW, menyambung lidah Rasulullah. Diniatkan juga, ya Allah, dengan duduk di majlis ilmu untuk bersilaturahim satu sama lain, mengenal satu sama lain. Niat yang banyak. Udah mentok apa lagi ya? Nawaina kama nawa aslafuna as-salihun. Saya niat, ya Allah, sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh ketika mereka hadir duduk di majelis ilmu. Oh, masuk semua udah niatnya. Duduknya bareng sama, pahalanya beda dapatnya. Begitu, sebab niat yang kita lakukan. Pentingnya niat. Nah, wal imsak 'anil jima' wal istimna wal istiqamah. Ini perkara yang membatalkan. Puasa itu wajib menahan 'anil jima' dari hubungan intim, enggak boleh. Di siang hari Ramadan haram hukumnya. Bahkan terkena kafarah ulama. Wal istimna ay talabu khurujil mani, mengeluarkan al-mani, baik dengan cara yang halal. Yang halal asal hukumnya apa? Bukan halal dalam artian boleh, kalau Ramadan enggak boleh, haram. Ya, mengeluarkannya dengan sengaja. Ya, baik dengan tangan orang yang istrinya atau dengan yang lainnya. Nah, ini haram hukumnya. Itu membatalkan puasa. Wal istiqamah, memuntahkan diri dengan sengaja. Dimuntah-muntahin. Kalau muntah nggak sengaja nggak batal. Dia sakit enak muntah, nggak batal puasanya. Cuma mulutnya itu terkena najasa. Nanti dibersihkan aja, dikubur-kubur sama dia. Ya. Nah, ini muntah yang membatalkan puasa kalau sengaja tangannya dimasukin. Garpu sodok mulutnya. Ya. Akhirnya dia tak muntah, batal puasanya itu. Wa an-dukhuli ainin jawfan, masuknya sesuatu benda ke rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka, mulut, hidung, kemaluan depan, kemaluan belakang. Ya, kalau masuk itu maka itu membatalkan puasa. Yang perlu kita perhatikan. Jadi masuknya sesuatu seperti kita mandi nih, kan Ramadan mandi juga kan? Mandi juga, ya, mandi. Atau kita berwudu, ada kalanya kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung. Bagi yang puasa sunnah kan? Puasa juga. Nah, bagaimana hukumnya? Orang yang lagi puasa dia mandi kemasukan air, apakah puasanya batal atau kagak? Ini gambaran kemasukannya kagak sengaja ya. Kalau pemasukannya sengaja mau ditanya batal puasanya. Ini pembahasan masuknya kagak sengaja. Batal gak puasanya? Diperinci sama ulama. Yang pertama mandi. Mandi idza kana masyru', apabila mandi yang dianjurkan. Seperti apa? Mandi yang dianjurkan yaitu mandi yang hukumnya wajib atau mandi yang hukumnya sunnah. Itu namanya al-ghuslul ma'mur bih. Mandi yang diperintahkan, mandi wajib atau mandi sunnah. Orang mandi wajib junub, junub ya. Kalau junub malam-malam, sunnahnya sebelum subuh sudah mandi hadas besar. Sunnah nggak wajib ya. Sunnahnya begitu, biar mulai puasa sudah dalam keadaan suci. Atau
misalnya, ya tidur basah lah gambarannya. Orang tidur malam, belum subuh, belum mandi juga. Puasa mandinya, tar habis sahur misalnya. Ya secara hukum nggak apa-apa, tapi makruh baginya. Atau mimpi basah lah misalnya. Di siang hari tidur mimpi basah. Junub dia. Nah ini kan mandi wajib, betul? Mandi wajib. Ketika mandi wajib, kagak sengaja kemasukan air ke mulutnya atau ke kupingnya masuk, maka hukumnya kalau kagak sengaja itu tidak batal. Kenapa? Karena mandinya mandi yang makmur, yang diperintahkan. Paham tak? Atau mandi Jumat. Mandi Jumat, mandi hukumnya sunnah. Bagi laki-laki yang pengen mengerjakan sholat Jumat, maka sunnah baginya untuk mandi Jumat. Perempuan sunnah gak? Kalau dia pengen hadir Jumat, sunnah juga. Nah, cuma lebih baik bagi perempuan melaksanakan sholat zuhur di rumahnya masing-masing. Karena ada, apalagi di Jakarta, nggak di tempat, nggak disiapin buat perempuan, betul? Ya, ada di samping daerah-daerah luar, ada tuh. Ya, orang perempuan juga ikut sholat Jumat disiapin, mesti cukup deh, masyarakatnya dikit begitu misalnya. Harus separuh doang, sayang. Akhirnya dibelah, yang belakang buat perempuan, boleh. Perempuan kalau sholat Jumat udah nggak wajib zuhur. Intinya apa? Orang yang pengen sholat Jumat sunnah baginya mandi Jumat. Nah, ketika mandi sunnah Jumat kemasukan kagak sengaja air, ketelan kagak, maka kalau nggak sengaja tidak membatalkan puasa. Loh kenapa? Karena mandinya mandi makmur, masyru', mandi yang dianjurkan, mandi yang syariatkan. Lain halnya kalau mandinya mandi ghairu masyru', mandi yang bukan anjuran syariat. Artinya apa? Bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, mandi yang hukumnya mubah. Kayak mandi di tabarrud, di tanzif, yang mandi kita pagi sama sore cuma buat bersihin diri atau buat berdingin-dingin. Bukan dihukumi mandi wajib, juga bukan dihukumi mandi sunnah. Nah ini mandi yang ada, yang mubah itu kalau kemasukan air walaupun tidak sengaja batal puasanya. Ambil, ini lagi puasa Ramadan nih, nanti mandi, ya mandi sore biasa atau mandi pagi pengen jalan kerja, bukan mandi junub, bukan mandi sunnah. Makanya pelan-pelan tuh, jangan asal-asalan, ya. Akhirnya kemasukan kagak sengaja, kemasukan kuping atau ketelan, maka hukum puasanya batal. Kalau nggak sengaja, iya walaupun nggak sengaja. Kenapa? Karena mandinya ghairu masyru', bukan mandi yang disyariat. Paham tuh ya perbedaannya? Ya. Makanya kalau Ramadan sebaiknya mandinya dirubah waktunya. Itu ada mandi sunnah yang dilakukan tiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Jadi jangan mandi sore dah, ntar habis buka. Ya, habis buka merokok dulu 3 batang, ya, baru mandi. Merokok dulu ya, uyak menyetar. Sebelum berangkat sholat isya, mandi. Itu diniatkan mandi sunnah di bulan Ramadan. Nah, begitu, dirubah waktunya atau subuhnya sebelum subuh kalau bisa. Atau kalau mestinya siang atau sore. Ya perhatiin tuh, kalau bukan mandi yang sunnah, jangan jubur-jubur kayak biasa begitu. Karena kemasukan walaupun nggak sengaja membatalkan puasa. Begitu juga hukumnya wudu orang yang berpuasa ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Perhatiin ya. Orang yang sedang puasa disunnahkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sunnah. Cuma tidak disunnahkan al-mubalaghah. Al-mubalaghah berlebihan, bersungguh-sungguh. Berbalaghah, berlebihan dan sungguh-sungguh dalam berkumur itu disunnahkan bagi yang tidak puasa. Jadi mubalaghah begini, ada yang mengatakan kumur-kumurnya sampai masuk ke pangkal kerongkongan. Ada ulama yang mengatakan didangakan sedikit mukanya, blok gitu ya. Ini sunnah berkumur-kumur bagi yang kagak puasa. Sama juga memasukkan air ke dalam hidung, mubalaghah ilal khayshun, sampai pangkal daripada hidung. Itu sunnah bagi yang kagak puasa.
Bagi yang puasa nggak disunahkan mubalaghah, kumur-kumur biasa aja. Jangan begini, jangan sampai kerongkongan. Ya, biasa aja. Masukkan hidung biasa, jangan dihirup sampai khasyum. Karena makruh bagi orang yang berpuasa hukumnya apa? Makruh. Jadi kumur-kumur biasa sunnah. Yang mubalaghah hukumnya makruh. Nah ini orang yang puasa dia kumur-kumurnya mubalaghah, berlebihan sampai tenggorokan, akhirnya kemasukan kagak sengaja, maka dihukumi puasanya walaupun kagak sengaja. Loh kenapa? Karena dimakruhkan bagi orang yang berpuasa kumur-kumur secara mubalaghah berlebihan tadi. Jelas deh? Beda kalau kumur-kumurnya biasa, nggak mubalaghah. Karena biasa nggak mubalaghah, ternyata nggak sengaja kemasukan, maka hukum puasanya tidak batal. Karena berkumur-kumur secara biasa bagi orang yang berpuasa tetap hukumnya sunnah. Yang dimakruhkan kalau mubalaghah. Jelas deh? Nah, makanya diperhatikan. Nah, kita lanjutkan. Illa rikuhu al-khalis at-tahir min ma'dinihi. Jadi yang membatalkan puasa masuknya benda kerongga yang terbuka, ya, seperti mulut, hidung, kemaluan depan, kemaluan kuping, ya, kemasukan itu dengan perincian yang tadi kita bahas itu membatalkan. Illa kecuali diantaranya rikuhu, ludahnya, al-khalis yang murni, at-tahir yang suci, min ma'dinihi yang masih berada di dalam mulutnya dia. Kalau ludah nggak apa-apa, ya. Orang puasa ludah boleh nggak? Boleh dengan 3 syarat. Ludah yang boleh ditelan dengan 3 syarat. Yang pertama apa? Al-khalis, ludah yang murni. Laisa yakhtalif bi syai'. Lam yakhtalif bi syai'in, ludah yang kagak kecampur dengan sesuatu apapun. Ludah yang murni, yang kagak kecampur dengan sesuatu apapun. Itu habis sebelum subuh ngopi, ya, ngopi masuk subuh, ini kan ludahnya masih rasa kopiko kan begitu ya. Iya, ludahnya kecampur sama kopi. Nah ini yang kagak murni namanya. Belum boleh, subuh udah masuk, telan ludahnya batal itu. Kenapa? Ludahnya bercampur dengan sesuatu kumur-kumur. Yang boleh ditelan al-khalis yang murni, lam yakhtalif bi syai', yang kagak kecampur dengan sesuatu. Yang kedua syaratnya apa? At-tahiru, ludah yang suci. Yang apa? Yang suci, bukan ludah yang kecampur sama najis. Gimana gambaran tuh ludah yang kecampur sama najis? Yes, darah. Ya, kalau kotoran kan nggak mungkin dalam-dalam ya. Berdarah dah, businya berdarah. Bulan businya berdarah. Berarti kecampur sama ludah, maka ludahnya mutanajis, hukumnya menjadi najis. Nah, ketika itu nggak boleh itu kan. Siang-siang Ramadan berdarah ini di businya nih. Ya udah kumur-kumur aja, tapi dihilangkan darahnya. Selagi belum dikumur-kumur, dibasuh dengan air, masih dihukumi mutanajis. Itu cuma buang aja ludahnya, dibuang terus, hilang, darahnya hilang, udah putih, masih selama belum dibasuh dengan air, hukumnya masih mutanajis, harus dibasuh kumur-kumur dengan air. Nah, kemudian yang ketiga, ludah yang boleh ditelan min ma'dinihi, masih berada di sekitar mulut kita. Ludah yang belum keluar dari bibir kita. Udah ngecas kemarin ludahnya ya, maaf, ditarik lagi sama dia. Nah, ini berarti udah keluar dari batas mulut, udah nggak boleh ditelan sama dia. Kalau ditelan maka hukumnya membatalkan puasa. Nah begitu, ya. Diperhatikan. Maaf, kalau lendir, riak itu nggak boleh ya. Itu membatalkan. Ini hukumnya sama dalam sholat. Ya. Nah, lendir itu juga nggak boleh ditelan. Riaknya ini lagi sholat, buang. Kalau ludah nggak apa-apa, ya. Ludah nggak apa-apa. Karena ludah kenapa sih? Kok boleh sih? Ya. Nah,
lil masyaqqah dikatakan karena sulit. Orang ini mengeluarkan ludah mulu di sini. Ya, ludah. Kalau ludah nggak boleh ditelan repot. Urusan becek jalan antar ya. Pada buang ludah. Maka ini lil masyaqqah ilah sebabnya karena berat sulit. Kalau enggak sampai kalau lendir kan jarang ya. Ya, jarang aja. Nah, wa alla yakuna kemudian tidak gila ia. Syaratnya tidak gila. Walau lahdzah, walaupun hanya sebentar. Orang puasa di siang hari datang gilanya. Walaupun hanya sebentar batal puasanya. Walaupun hanya sebentar. Jadi sepanjang hari mesti dalam keadaan sadar. Wa alla yugma alaih, wa alla yugmi alaihi kulla yawm. Dan juga syaratnya tidak pingsan sepanjang hari. Beda antara pingsan dengan gila, walaupun nggak sadar sama-sama. Ya. Jadi kalau pingsan itu yang membatalkan puasa kalau sepanjang hari. Gambarannya begini nih, dia lagi sahur nih, lagi apa? Sahur. Lagi sahur, mungkin penyakit, pingsan dia. Ya. Terus pingsan, bangun-bangun kapan? Isya bangun-bangun. Ya, berarti pingsan sepanjang hari. Sepanjang puasa dia pingsan, ini baru batal puasanya. Ini yang membatalkan puasa. Tapi kalau pingsannya enggak sepanjang hari, artinya apa? Dia sadar walaupun hanya sebentar di siang hari. Pingsan tuh dari sebelum subuh. Pas jam 11, sadar. Sadar walaupun hanya semenit. Bengong ya. Tengok kiri dia sadar udah sadar. Pingsan lagi. Berarti ada sadar walaupun hanya sebentar, maka sahasau dikatakan puasanya dianggap sah di situ. Beda kebalikan dengan gila. Kalau gila walaupun hanya datang sebentar sudah membatalkan puasa. Nah, kita bisa aja. Wala yasihu shaumul idain, dan tidak sah berpuasa pada dua hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Itu enggak sah puasanya, haram bahkan hukumnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumin, yaumul fitri wa yaumul nahar wa yaumul adha. Nabi melarang puasa dua hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini puasa Idul Fitri, ya kagak sah puasanya. Dosa gak? Ya kalau tahu hukumnya dosa. Kalau nggak tahu hukumnya nggak berdosa, tapi juga tidak sah. Ini masya Allah, orang yang bahasa kita yang baru tobat ya, baru hijrah ya. Masya Allah, Ramadan semangat puasa dia. Akhirnya Idul Fitri masuk, berpuasa lagi dah dia nggak apa-apa. Semangat ya, Idul Fitri dia puasa. Nggak tahu dia hukumnya haram, maka dianggap puasanya tetap tidak sah dan tidak berdosa. Kenapa nggak berdosa? Karena nggak tahu hukumnya. Yang tahu hukumnya gimana? Boleh nggak sah dan juga berdosa. Ini yang pertama nih. La yasih kagak sah puasa di dua hari raya Idul Fitri, Idul wa ayyami tasyrik, puasa pada hari-hari tasyrik nggak boleh juga. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha," dalam hadis sahihnya Muslim, "Annaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah ta'ala." Hari tasyrik itu hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kulkas banyak daging di puasa. Jangan bikin sate, bikin dendeng segala macam. Nabi bilang hari-hari makan, hari-hari minum. Ya. Kemudian wakadha an-nisful akhir min Sya'ban. Puasa di setengah akhir bulan Sya'ban. Kalau udah masuk setengah akhir bulan Sya'ban nggak boleh puasa tuh. Tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Walaupun nanti ada pengecualian. Ya. Ada sebagian yang boleh tetap puasa di setengah akhir bulan Sya'ban. Jadi udah masuk bulan Sya'ban setengah akhir, tanggal 16 sampai akhir Sya'ban udah nggak boleh puasa kecuali kita bahas. Kemudian wayumus syak, hari Rabu. Kapan hari Rabu itu? Hari Rabu itu tanggal
30 bulan Sya'ban. Ya, orang-orang pada ngomong ada yang lihat hilal, cuma belum diumumin sama pemerintah. Namanya Yaumus Syak. Tanggal 30 Sya'ban, idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal. Apabila orang-orang pada ngomong ada yang lihat hilal. Ada tuh hilal kelihatan, cuma belum diputusin sama pemerintah. Ini namanya Yaumus Syak. Enggak boleh juga kita puasa. Kecuali, nah perhatiin, setengah akhir bulan Sya'ban tadi haram berpuasa, kecuali ini pengecualian pertama apa? Ayyasilahu bima qablah. Kalau dia menyambung puasa dengan hari yang sebelumnya, tanggal 15 puasa, 16 boleh. Paham tak? Menyambung dengan hari yang sebelumnya, 15 puasa, maka 16 boleh, 17 boleh, 18 kagak puasa, 19 kagak boleh udah. Kalau merembet disambung dengan hari yang sebelumnya, boleh. 15 puasa, 16 boleh, 17 boleh puasa dia. 18 kagak puasa, 19 kagak boleh. Paham ya? Ini pengecualian pertama. Pengecualian kedua, auli qadha, boleh puasa kalau untuk puasa qadha. Nah, qadha Ramadan. Ada kan orang kalau Ramadan udah lembir-lembir, betul ya? Udah mau datang Ramadan, Sya'ban mau habis baru puasa qadha. Ya wajib hukumnya. Ini yang ngaji, maaf, kadang-kadang ya sembari tidur-tiduran, dengar gak boleh setengah akhir Sya'ban dia puasa. Nah, yang pengecualian kagak dengar dia. Tanggal berapa? Tanggal 20 Sya'ban. Bininya masih punya utang 5 Ramadan. Lagi kagak boleh puasa setengah hari bulan Sya'ban. Akhirnya salah gak begitu? Salah, padahal kalau qadha tetap wajib, enggak apa-apa. Jelas dia, ini kagak berlaku nih bagi yang qadha Ramadan. Au nadhir atau puasa nazar, enggak apa-apa. Dia nazar puasa, pokoknya Senin besok dia nazar puasa. Ternyata Senin besok setengah akhir bulan Sya'ban. Dia kagak tahu tuh. Nah, maka tetap wajib baginya puasa. Au wirdin, atau dia ini orang yang biasa wirid puasa. Kebiasaannya puasa Senin Kemis. Punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Bagi orang yang kayak begini enggak apa-apa puasa, meskipun berada di setengah akhir bulan Sya'ban. Paham dia? Jadi siapa sih yang kagak boleh puasa di setengah akhir bulan Sya'ban? Gampang jawabannya, bukan puasa qadha wajib, bukan nazar, dan orang yang enggak puasa, udah itu aja dah. Enggak ada kebiasaan puasa sunnah. Lu kagak pernah puasa, tiba-tiba setengah akhir Sya'ban mau puasa. Nah, ini yang kagak boleh nih. Iya, bukan qadha puasa, bukan puasa nazar, dan enggak memiliki kebiasaan puasa. Tiba-tiba setengah akhir Sya'ban mau puasa. Nah, yang model kayak begini yang kagak boleh, yang haram. Jelas ya? Wa man afsada shauma yawm. Dikit lagi. Siapa orang yang merusak puasa satu hari Ramadan, ya. Wa man afsada, siapa orang yang merusak shauma yawmin, akan puasa satu hari min Ramadan, wala rukhsata lahu fi fitrih, dan tidak ada keringanan, tidak diperbolehkan baginya fi fitri, di dalam berbuka. Merusak dengan apa? Bijima, dengan hubungan intim. Fa alaihim ismu, yang pertama baginya mendapatkan dosa. Yang kedua wal qada'u fawran, dan mengqadha secara langsung. Kemudian wa kafarah dihar, wajib membayar kafarah. Ini orang yang merusak puasanya di siang hari Ramadan dengan hubungan intim suami istri, ya, pengantin baru jika Ramadan repot jadinya. Ya, akhirnya terjadi hubungan intim, membatalkan puasanya dengan apa? Dengan hubungan intim. Maka yang pertama dia dapat dosa, yang kedua wajib mengqadha secara langsung, dan wajib membayar kafarah uzma namanya. Apa kafarah uzma? 3 secara tertib. Yang pertama bebasin budak. Nah, budak nggak ada sekarang.
Yang kedua, puasa 60 hari secara berturut-turut. Masya Allah. Nggak bisa, nggak mampu dia, penyakit mah dia. Ganti boleh yang nomor 3, memberikan 60 orang miskin makanan, setiap satu miskin 1 mud 1 liter. Jadi 60 liter ya, itu mah gampang yang punya duit ya. Nah ini mesti tertib nih. Boleh nomor 3 kalau nomor 2 kagak mampu. Kalau dia nomor 2 mampu puasa 2 bulan secara berturut-turut, hukumnya wajib, nggak boleh pindah nomor 3. Paham gak ya? Kalau nomor 2 wajib yang nomor 2. Ini arti. Gak mampu nomor 2 ya karena sakit dan lain sebagainya, boleh pindah nomor 3. Dan puasa itu harus berturut-turut 2 bulan secara berturut-turut 60 hari. Apa arti berturut-turut? Kalau diselingi sehari kagak puasa, wajib diulang dari awal lagi. Ini udah 59 puasa, 59 hari, 31 ya, itu pakai batal lagi. Ulama mengatakan dia pendapat mu'tamad walaupun batalnya dengan udzur, repot gak gitu. Wajib diulang dari makanya jangan dipermainkan di situ ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sehat wal afiat. Allah sampaikan kita kepada Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah buat orang-orang tua kita yang masih hidup panjang umur sehat wal afiat, buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, telah wafat, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan kita mohon kepada Allah buat anak-anak kita semuanya, jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang bakti sama orang tua, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin salihah. ونوينا كما نوى أسلافنا صالحون في نياتهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا إذا ربنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا وآمن الأوعاد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخذلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي فضلا وجودا منا بالكتاب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم عليه عند الحد وآله وصحبه والحمد لله بالبدء والتنائي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.